Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sudah pada sarapan belum malam, Mas? Belum. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mohon untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Ya, Guru. Rohilia, Hadir, Ibu. Selvia Andriani, Hadir. Susana Martina, Hadir. Siti Sana, Hadir. Yana Fitri Rahma, Hadir. Winda, Hadir. Septina Arianti, Hadir. Sandy Noviana. Hadir. Oke, apa ada yang nggak masuk? Gak ada, Bu. Berangkat semua ya. Iya. Baik, sebelum mulai pelajaran kita bakal nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya dimohon berdiri. Indonesia tanah air, Tanjung Panjang. Di sanalah aku berdiri dan bantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, semuanya berdiri. Baik, di sini di rumahnya pasti pernah mati lampu semua kan? Pernah. Nah, apa yang dilakuin kalau kalian di rumahnya mati lampu? Lilin. Terus apa lagi? Senter. Ya, jadi yang kalian sebutin itu adalah sumber cahaya ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Mungkin sebelumnya kita bakal nonton video pembelajaran terlebih dahulu. Mohon disimak ya videonya. Baik, Ibu Guru. Siap, Ibu Guru.
ya. Yang di atas lebih hangat dan berwarna warnanya terbalik, dan di bawah air itu lebih padat, dan yang di atas lebih dingin. Wah, menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk, masuk ke video mengaksikan cahaya. Nanti kakak akan ceritakan di video ini. Yuk, langsung aja kita simak 5 fungsi cahaya. Sebelum mulai, kamu tahu nggak sumber cahaya terbesar di bumi? Ya, salah satu makhluk yang disebut matahari. Matahari adalah sumber cahaya utama di bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita. Namun, dari cahaya akan terlihat dengan ketika kamu bisa terdiam berdiri atau mengambil batu kalau berjalan di kegelapan. Lalu, bagaimana dengan sumber cahaya yang matahari? Apakah Anda dari salah satu sumber cahaya juga? Jawabannya bukan. Bulan tidak bisa mengangkat cahayanya sendiri. Cahaya bulan adalah satuan dari cahaya matahari. Ingat ya, meskipun kalau matahari pasti tetap ada di bawahnya. Justru bulan yang bermutar dan bergerak dari bumi akan membelakangi matahari dari malam-malam. Beruntungnya, lampu sudah ditemukan sehingga kamu tidak perlu khawatir kehilangan mata malam hari. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat mengambil lurus. Ketika merambat, cahaya tidak memerlukan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang vakum di luar angkasa. Cahaya yang merambat lurus dapat kamu lihat pada kolongan melalui mobil atau motor, lampu senter, lampu mati lampu, lampu melalui dinding lantai, atau cahaya matahari yang masuk melalui gelang ventilasi. Yang kedua, cahaya masuk ke benih. Coba lihat jendela di rumahku. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat masuk dan menerangi ruangan. Atau pernah kamu melihat dasar sungai tanpa air yang jernih? Iya, air yang jernih dapat masuk oleh cahaya yang memenuhi ruangan anak-anak di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan. Permukaan benda yang sama dan bentuk akan menghasilkan cahaya dengan teratur bersatu arah yang disebut dengan kontralan teratur. Sementara permukaan benda yang tidak rata akan menghasilkan cahaya berubah arah yang disebut dengan kontralan jauh. Sifat pengaturan cahaya yang paling mudah diamati adalah akan bercermin. Bayangan dirimu pada cermin terbentuk karena pengaturan cahaya. Sifat bayangan pada cermin bergantung pada jenis cermin yang digunakan. Cermin datar dari sifat bayangan maya tegak sama besar dan terbalik antara sisi satu dan lainnya. Dalam cermin datar adalah cermin yang ada di gambaran. Kemudian ada cermin teguh atau kotak bersifat penggunaan cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya berbentuk pada cahaya benda di cermin. Cermin teguh digunakan pada senter dan lampu kendaraan. Dan berikutnya yaitu cermin teguh atau konveks bersifat menyebarkan cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan kecil. Cermin teguh digunakan pada kaca spion atau cermin di pinggiran jalan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiarkan atau dibelokkan jika melalui dua medium yang berbeda penampakannya. Perlu kamu selalu mengira pada luar kanan dari atas warna kelihatan dalam. Kemudian ketika kamu masuk ke dalam layar ternyata mungkin di dalam. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya pada dua medium yang berbeda penampakannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang dibiarkan akan membentuk bayangan dasar pola untuk menjangkau dari kedalaman aslinya. Contoh lainnya yaitu saat kamu melihat genangan air di atas jalanan atau laut kali yang panas. Namun saat dilihat kamu tidak menemukan genangan air tersebut. Apakah cuma bayangan kamu saja? Ternyata bukan. Peristiwa ini bisa disebabkan oleh pembiaran cahaya. Lapisan udara di atas permukaan jalanan aspal yang panas memiliki kerawanan lebih rendah daripada lapisan udara yang dingin di atasnya. Saat cahaya melewati dua lapisan udara tersebut, cahaya akan dibiarkan. Akibatnya akan terbentuk bayangan langit yang kamu lihat seperti genangan air itu. Dan sifat yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Siapa yang pernah melihat pelangi setelah berhujan? Tidak, terbentuknya pelangi adalah peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Warna putih merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Saat cahaya matahari melewati butiran air di udara, cahaya matahari akan dibiarkan. Cahaya putih matahari berpisah dan terurai menjadi
di video karena ada perbedaan pada gelombang dan sudut ketika cahaya matahari dibiarkan. Nah, coba jadi kakak untuk menjawab kenapa bisa. Ya mungkin itu aja ya video yang kita tonton. Sekarang ibu mau tanya, tadi di video itu ada apa aja yang kalian bisa lihat? Langit, Terus, matahari, terus, bulan, alam sebelah. ya, benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Sebelum itu ibu mau menjelaskan sifat-sifat cahaya. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada 5 seperti yang kita lihat pada video tadi. Oke, yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Jadi cahaya itu selalu merambat lurus, tidak dibelokkan. Contohnya tadi di center yang melewati melewati medium perantara itu dia merambat lurus. Terus yang kedua itu cahaya dapat dipantulkan. Jadi cahaya dapat dipantulkan ketika mengenai benda yang mengkilap seperti cermin atau benda-benda mengkilap lainnya. Yang ketiga itu cahaya dapat menembus benda bening. Jadi cahaya itu bisa menembus benda-benda bening seperti cermin atau plastik bening. Oke, baik. Sifat yang selanjutnya ada cahaya dapat dibiaskan. Jadi cahaya dapat dibiaskan ketika berada dalam dua medium yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Contohnya pada video tadi yaitu kolam yang terlihat dangkal dari atas, tapi termasuk itu kolamnya dalam. Ya. Yang terakhir itu cahaya dapat diuraikan. Jadi cahaya itu umumnya warna putih ya. Jadi ketika cahaya itu terkena tetesan air di langit itu bisa menghasilkan spektrum warna yang beragam. Misalnya kayak warna pelangi tadi menjadi biru. Oh iya, ada sifat tambahan yaitu cahaya dapat membentuk bayangan. Jadi jika cahaya itu dihalangi oleh suatu benda, maka cahaya itu dapat membentuk bayangan dari benda tersebut. Baik anak-anak, nanti kan kita sudah menonton video dan ibu juga sudah menjelaskan. Sekarang ibu mau tahu seberapa paham sih kalian tentang materi yang ibu ajarkan pada hari ini. Sekarang ibu akan membagikan LKPD buat kalian kerjakan. Jadi nanti kalian kerjakan secara berkelompok dan setelah itu kalian presentasikan di depan ketika sudah selesai. Baik Bu, satu kelompok berapa orang? 2 orang saja. Oke, ini kalau dia berkata, di sini lah kalau di samping. Dia saya sama Robi ya. Ya udah, kita berdua. Kan itu prisma. Ya, prisma kaca ya. Ini juga kaca. Kalau ada yang bingung nanti tanyakan aja ya. Boleh. Tapi minimal 2 kalimat ya. Oke. Terus kalau sifat cahayanya Ya, cahaya. Ini udah. belum itu. Ada yang tadi. Ini yang main dulu. Jadi tadi udah ibu jelasin yang sifat yang pertama itu tadi apa. Tadi yang kita tinggal nyimak ya, main-main aja.
Yang mau mana sih buat pejabat bulan? MBG. Iya itu MBG, makanya Dia tidak ada harapan. dia di sini nanti ada TBG. Apa IPTV? Kalau ibu kan nggak tahu bukan ibu Priaman. Oh, lama sekali. Sabar. Ada dari lima. Kelompok nyanyi udah? Belum. Tadi yang bilang masuk. Udah enggak ibu? Benar. Ya, sudah benar ibu. Coba ibu dibantu. Nonton drakor. Yang Netflixnya nggak boleh nonton drakor. Dari yang tugasnya. Sudah. Jadi dibantu doang, profilnya dibantu. Nanti ngurus dari ini. Udah. Sudah ibu. Sudah. Sudah. Kalau yang Kelompoknya ini udah. udah. Bismillah ibu. Loh, kok Ani bilang udah kalau dia belum? Itu Iya, nanya. iya. Oh. Sudah ibu. Oke, udah semuanya. Sudah. Saya kumpulkan namanya. Sekarang ibu akan catat siapa yang bakal maju presentasi. Nggak boleh nitip-nitip. Oke. Ya tadi ibu udah apa sih? Oke, sekarang ibu acak ya siapa yang maju presentasi. Sakit aja. Ibu acak. Kelompok nyanyi. Saya jelaskan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akhir. Akhir. Oke. Akan mempresentasikan diskusi kami tadi. Nah, tugasnya itu memahami sifat cahaya. Yang pertama ada gambar center sama ada celah-celah. Kan? Penjelasannya Rani. Penjelasannya ada sinar cahaya yang merambat lurus dari sumbernya melewati celah-celah yang sejajar seperti di gambar. Di sana sifat cahayanya yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua di sana ada cahaya putih, cahaya senter yang dibiaskan lebih cermin sehingga terciptanya warna pelangi. Penjelasannya Cahaya putih dibiaskan oleh prisma sehingga terurai menjadi komponen warna-warna yang disebut pelangi. Nah, itu sifat cahayanya adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, yang ketiga itu ada gambar senter yang menerangi senter yang diarahkan ke cermin datar untuk dipantulkan.
Sifat cahaya itu cahaya dapat dipantulkan. Ya. Terus yang keempat itu sinar cyber yang diarahkan pada permukaan yang minim. Ya. penjelasan itu cahaya dapat menembus benda-benda yang bening atau transparan seperti kaca, air jernih, dan plastik bening. Nah, sifatnya itu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, gambar yang terakhir itu ada gambar pensil yang terlihat itu pipet dan terlihat patah ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Penjelasannya itu cahaya merambat melalui dua medium yaitu udara dan air sehingga arah rambatnya berbelok yang menyebabkan pipet tersebut menjadi bengkok. Sifat cahayanya yaitu Cahaya dapat dibiaskan. Sekian dari kelompok. Akhir. Yeay. Selanjutnya kelompoknya Wika. Halo teman-teman semua. Halo. Perkenalkan kami dari kelompok Buka bawah. kami mau ganti nama kelompok. Kami dari kelompok Janto yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sifat cahaya. Langsung penjelasannya sama nama sifatnya ya. Gak usah dijelasin. Yang pertama itu cahaya dari senter melewati celah-celah yang berjajar dan berwarna. Sifat cahayanya adalah cahaya sangat lurus. Yang kedua itu cahaya melewati prisma. Cahaya putih yang melewati prisma akan terurai menjadi berbagai warna. Sifat cahayanya itu cahaya dapat diuraikan. Yang ketiga, cahaya dari senter yang melewati celah-celah sisir menghasilkan warna garis lurus. Sifat cahayanya cahaya rada lurus. Yang keempat itu cahaya mengenai cermin. Cahaya mengenai permukaan cermin akan dipantulkan. Sifat cahayanya cahaya dapat dipantulkan. Yang terakhir ada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, terus terlihat bengkok. Sifat cahayanya cahaya dapat dibiaskan. Oke. Itu. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ya. Kelompok terakhir kita maju kelompoknya. Jadi kita main ya, main kuis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bersama kelompok kita, kelompok Raja. Ya, kami dari kelompok Raja. Baik, di gambar yang pertama itu cahaya dari senternya kan berjalan lurus saat melewati lubang-lubang kecil. Jadi sifat cahayanya itu cahaya merambat lurus. Terus nomor 2, yang kedua itu cahaya putih, cahaya saat melewati prisma itu. Cahaya saat melewati prisma memecah menjadi banyak warna. Dan sifat cahayanya adalah cahaya dapat diuraikan. Ya. Terus di gambar ketiga itu
cahaya dari senter mengenai cermin lalu memantul kembali. Jadi sifat cahaya itu cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya senter mengenai bawah kaca. Ya. Cahaya dari senter berbelok dan agak bengkok saat melewati bawah kaca. Sifatnya itu cahaya dapat dibiaskan. Nah, terus yang nomor kelima itu pensil atau sedotan itu ya. Sedotan ini dimasukkan ke air, terus sedotannya terlihat patah atau bengkok gitu. Jadi sifat cahaya itu cahaya dapat dibiaskan. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Ini dikumpulin Bu. Boleh dulu. Oke, karena semuanya sudah presentasi, sekarang kita main quiz ya. Oke. Semangat guys. Kita main quiz. Oke, ayo kita ikut sama Jadi kita ikut dulu. Sekarang siapa yang bisa jawab itu akan dengan langsung ya. Ini masing-masing atau kelompok lagi? Masing-masing. Karena ini cuma ada pemahaman. Oke, semuanya lihat ke layar ya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab langsung angkat tangan. Ya, Linda. Terus. Oke. Wah. Ya. Ya, nah. Siapa nih? Coba aja. Selanjutnya. Saya punya permintaan tidak dapat Nah, tuh dipantulkan. Bisa menjawab sama. tinggal dua sekarang. Itu buatan ya. Soal terakhir. Oke, mungkin hanya itu pelajaran kita pada hari ini. Mungkin minggu depan kita bakal bahas materi yang beda lagi ya. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.